Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi akan membahas mengenai perbedaan antara CPOTB 2011 dengan CPOTB 2020. Sebenarnya CPOTB 2020 ini sebelumnya belum disahkan ya, masih uji publik atau istilahnya itu masih nunggu saran-saran dari pemangku kepentingan untuk mensahkan CPOTB 2020. Tapi rencananya CPOTB 2020 ini akan segera disahkan sebagai current GMP untuk obat tradisional yang berlaku di Indonesia. Kan pada dasarnya CPOB itu baru disahkan terakhir kali itu pada tahun 2011, di mana tahun 2011 itu adalah current GMP terkait traditional medicine terakhir di Indonesia. Dan BPOM tidak mau kalah nih dengan current GMP terkait medicine biasa atau drug biasa, yaitu CPOB 2018, dan CPOTB 2020 ini akan segera disahkan sebagai current GMP terbaru mengenai regulasi pembuatan obat tradisional yang baik di Indonesia. Nah, sebelumnya itu, mengapa sih si current GMP terkait obat tradisional atau CPOTB 2011 itu harus direvisi? Karena ada overview dari keanggotaan PACS di Indonesia untuk Indonesia sendiri. PACS sendiri adalah suatu wadah internasional yang dibentuk sebagai wadah kerjasama antar regulatory GMP Inspectorate. Jadi kayak itu perkumpulan BPOM-BPOM eh, banyak negara lah si PACS ini. Dan terkait keanggotaannya tersebut, Deputi 2 di BPOM itu sendiri dia merevisi terkait dengan current GMP obat tradisional di Indonesia. Nah, keanggotaan PACS di Indonesia itu sendiri diputuskan dengan ketentuan keputusan Presiden Republik Indonesia dengan nomor 35 tahun 2012 tentang penetapan keanggotaan Indonesia pada Pharmaceutical Inspection Corporate SIM atau PACS pada 13 November 2012. Dan mulai Januari 2019, Indonesia merupakan partisipan ke-54 yang tergabung sebagai anggota PACS. Nah, pentingnya si keanggotaan PACS ini lah yang melatar belakangi pembaruan terkait current GMP obat tradisional di Indonesia. Itulah tadi kenapa melatar belakangi terkait revisi current GMP obat tradisional Indonesia. Jadi terkait keanggotaan PACS dan Indonesia bakalan diaudit nih dengan PACS untuk obat tradisionalnya, dan CPOTB Indonesia itu sendiri pada dasarnya udah ketinggalan zaman, ibaratnya tuh udah ketinggalan lah dibanding dengan current GMP obat tradisional di anggota PACS, makanya itu perlu yang namanya revisi. Nah, pada dasarnya itu perbedaan yang signifikan terkait pedoman CPOTB 2011 dan 2012 itu, di CPOTB 2011 itu PACS-nya itu masih PACS GMP PE 009 09, sedangkan di CPOTB 2020 dia mengacu pada PACS GMP PE 00914. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua itu terkait WO TRS 397 Annex 3 tahun 2006, dan untuk 2020 itu mengacu pada WHO TRS 0981 Annex kedua tahun 2012. Nah, jadi dari segi acuannya itu udah berbeda tuh terkait revisi yang dimana untuk 2011 itu PACS GMI PE 009, dan untuk 2020 itu PE 009 revisi 14. Jadi udah ketinggalan sekitar 5 revisian kita tuh untuk current GMP untuk obat tradisional untuk keanggotaan PACS. Kemudian untuk latar belakang atau acuan yang kedua terkait WHO TRS itu mengacu pada 981 ya, sekarang Annex kedua pada tahun 2012. Jadi agak jadul ya, kita yang 2011 itu mengacu 2006 dan 2020 mengacu pada 2020. Jadi kayak beda 6 tahun tapi itu signifikan banget perbedaannya. Dan kita lihat itu perbedaannya itu sebenarnya tuh mirip banget dengan
current GMP terkait drug atau CPOB 2018 yang baru direvisi untuk CPOB 2012 kan. Itu tuh kayak mirip banget CPOTB ini dengan CPOB, kayak sekilas tuh memang nggak ada banget perbedaannya, baik dari segi bab atau pemisahan bab ataupun pengurangan bab. Itu nanti kita bahas mengenai bab-bab apa saja yang ditambah dari CPOTB 2020 dan bab apa saja yang dikurangi dari CPOB 2020 terhadap CPOTB 2011. Dan untuk selanjutnya itu terkait ASEAN Guidelines on Good Manufacturing Practice for Traditional Medicine and Health Supplement itu untuk 2011 dan untuk CPOB 2020 itu mengacu pada WHO TRS 996 Annex 5 tahun 2015. Untuk 2020 itu juga mengacu Pak. Jadi kita tuh nggak mengacu ke ASEAN Guidelines lagi, tapi kita mengacu ke standar dunia. Standarnya itu WHO dan keanggotaan dari PSCS, intinya dari perbedaan antara pedoman CPOB 2011 dengan CPOB 2020. Nah, ini untuk perubahan sistematika bab dari CPOB 2011 dengan CPOTB 2020, maaf ya. Perubahan antara pedoman CPOTB 2011 dengan pedoman CPOTB 2020. Perbedaannya itu di mana? Dari jumlah bab deh, kita lihat dari jumlah bab. Dari jumlah bab itu sendiri, untuk CPOB 2011 itu dia itu ada 11 bab kan, dan sedangkan di CPOTB 2020 itu ada sekitar 12 bab. Jadi ada nambah satu bab nih. Bab apa tuh? Terkait dengan kualifikasi dan validasi. Kalau misalnya di 2011 itu hanya tersirat tentang harus melaksanakan kualifikasi dan validasi, di CPOTB 2020 itu sudah tersurat dalam satu bab, yaitu bab ke-12 mengenai kualifikasi validasi. Terus sama sih kayak selanjutnya kayak mirip dengan CPOB 2018 selanjutnya, di mana terkait sanitasi higien itu udah bukan dibuang sih, tapi dilebur di bab personalia dan bab kualifikasi validasi produksi. Jadi kayak semua bab itu yang terkait dengan sanitasi higien dilebur menjadi bagian dari bab-bab dari CPOTB 2020. Nah, untuk selanjutnya itu di bab 1 juga nih beda terkait dengan manajemen mutu. Kalau misalnya kita ingat CPOB itu kan sistem mutu industri farmasi kan. Nah, di CPOTB 2020 dia itu bab satunya adalah sistem mutu industri obat tradisional atau SMIOT. Itu beda. Jadi sama pada dasarnya kayak CPOB 2018, CPOTB 2020 itu di SMIOT itu mirip banget dengan SMIF atau sistem mutu industri farmasi. Jadi mengedepankan eh, manajemen puncak sebagai pengambil keputusan atau yang mengatur terkait sasaran mutu dari industri farmasi. Kalau misalnya manajemen mutu kan jadi seolah-olah, kalau dulu tuh seolah-olah QA atau quality assurance itu yang berhak untuk mengatur atau yang punya hak untuk uh, banyak andil terkait manajemen mutu. Tapi di regulasi current GMP, baik itu current GMP obat tradisional maupun obat biasa atau obat farmasi, itu manajemen puncak lah yang mengatur terkait sistem mutu, sasaran mutu, atau visi misi dari industri farmasi itu sendiri. Jadi peran manajemen puncak sebagai role model atau sebagai pengatur utama dari sistem mutu industri farmasi atau sistem mutu industri obat tradisional itu sangat penting di current GMP CPOB maupun current GMP CPOTB 2020. Kemudian di personalia itu tadi kayak sanitasi higien tadi dilebur, ibaratnya higiennya itu higien personalia itu sudah dilebur di bab kedua. Kemudian bab ketiga nih, bangunan fasilitas dan peralatan. Di bab 3 itu di CPOTB 2020 itu cuman bangunan dan fasilitas. Kemudian bab 4 tadi dibuang atau dilebur ya, bukan dibuang, dilebur ke bab-bab terkait sanitasi dan higien. Bab 4-nya itu di CPOTB 2020 itu adalah peralatan. Kemudian bab 5 itu dokumentasi, pindah ke bab 10. Jadi mirip banget kan dengan CPOB 2018, mirip banget ya. Di bab 10 itu dokumentasi. Jadi dari bab 5 dipindah ke bab 10, kemudian bab 6 itu produksi. Jadi bab 5 gara-gara tadi itu sanitasi higiennya itu
udah dilebur dan si dokumentasi udah dipindah ke bab 10. Jadi bab 5 itu adalah produksi. Yang sebelumnya adalah bab 6. Bab 7 itu adalah pengawasan mutu. Bab 6 kalau misalnya di CPOTB 2020 adalah cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Jadi mirip banget kan di 2018 CPOB 2018 itu dari revisi 2012 itu tidak ada bab terkait uh, CDOB lah istilahnya, itu cara distribusi obat yang baik. Tapi di CPOB 2018 ataupun CPOTB 2020 itu jadi satu bab terkait dengan Good Distribution Practice atau GDP. Di CPOTB 2020 itu sendiri ada di bab 6. Dari yang sebelumnya itu nggak ada bab terkait, dari sebelumnya itu ada di bab 9, maaf. Jadi di CPOTB 2011 itu ada di bab 9 dan naik ke bab 6 di CPOTB 2020. Kalau misalnya kita di current GMP farmasi atau drug 2018 itu kan nggak ada banget terkait dengan terkait dengan good distribution practice atau GDP. Kemudian untuk bab 7 dari CPOTB 2018 itu dari CPOTB 2011 terhadap CPOTB 2020 itu sendiri. Untuk CPOTB 2011 itu bab 7-nya pengawasan mutu, bab 7-nya pengawasan mutu. Jadi kayak nggak beda sih. Tapi pengawasan mutu ini kaitannya dengan life cycle produk. Jadi kayak pada dasarnya tuh mirip sih sebenarnya CPOTB 2020 maupun CPOB 2018 itu kaitan dengan life cycle produk. Jadi kayak dari product development sampai produk dia discontinue, dari dia itu pengembangan produk sampai dia itu produk itu dihentikan, itu kaitannya dengan sistem mutu atau terkaitannya dengan pengawasan mutu sebagai quality control atau mengontrol kualitas dari setiap produk yang dibuat di industri farmasi, baik itu industri industri farmasi obat tradisional maupun industri farmasi untuk obat biasa atau kayak obat farmasi atau obat sintetik gitu. Nah, pada dasarnya itu kayak dari prodev, kemudian transfer teknologi, kemudian ke produksi. Setelah diproduksi ini pasti marketing bakalan ada siklus dia itu meningkat tajam permintaan sampai dia itu menurun dan akhirnya produk itu dihentikan atau sebagai produk drop out kalau misalnya kita di industri farmasi bilangnya gitu, atau discontinue, produk-produk yang discontinue atau produk-produk yang harus diputuskan bahwa itu sudah nggak laku atau nggak make sense lagi untuk diproduksi gitu. Nah, kemudian bab 8 itu kaitannya dengan pembuatan analisis berdasarkan kontrak, ya sama kayak CPOB 2018 itu. Jadi di CPOTB 2020 pun itu namanya kegiatan alidaya ya. Kemudian bab 8 itu di CPOTB 2020 kaitannya dengan inspeksi diri, audit mutu, audit persetujuan pemasok gitu. Nah, yang sebelumnya itu kaitannya di bab 11 ya. Jadi bab 11 itu cuma kaitan inspeksi diri aja, tapi di CPOTB 2020 dia naik ke bab 8, itu namanya adalah inspeksi diri, audit mutu, audit persetujuan pemasok. Jadi nggak hanya inspeksi diri dari industri farmasi aja, tapi audit mutu terkait ISO, misalnya dia juga industri farmasi tersebut sudah tersertifikasi ISO, itu penting banget untuk audit mutu dan audit persetujuan pemasok. Jadi vendor ataupun istilahnya itu pemasok-pemasok dari industri farmasi atau supplier bahan aktif atau bahan tambahan dari luar terhadap industri farmasi itu harus diaudit atau disetujui sebagai approve vendor list ataupun vendor-vendor yang udah di approve di industri farmasi. Dan untuk mengapprove-nya itu aja butuh penilaian kan. Butuh penilaiannya itu adalah dengan melakukan audit terlebih dahulu terhadap pemasok tersebut sehingga dapat disetujui sebagai pemasok, baik pemasok bahan obat ataupun juga pemasok bahan tambahan di industri farmasi, baik industri farmasi obat tradisional maupun industri farmasi konvensional atau obat sintetik atau obat kimia. Kemudian di bab 9 itu sebelumnya adalah CDOB atau cara pengiriman dan cara penyimpanan dan pengiriman yang baik atau good distribution practice. Dia bab 9-nya itu jadi keluhan dan penarikan produk. Yang sebelumnya itu keluhan dan penarikan produk di CPOTB 2011 itu ada di bab 10. Kalau di CPOTB 2020 itu adanya itu di bab 9.
Nah, tadi dokumentasi itu dari bab 5 pindah ke bab 10 di CPOTB 2020, dan untuk bab 10 yang sebelumnya itu adalah terkait penanganan keluhan terhadap produk, kemudian menarikan kembali produk dan produk kembalian. Nah, yang bab 11 dari CPOTB 2011 ini, yang sebelumnya inspeksi diri, di bab 11-nya itu adalah kegiatan alidaya, yang dimana dia itu dipindahkan dari bab 8 dari CPOTB 2011. Jadi dari bab 8 ke bab 11 itu ganti nama dari pembuatan analisis berdasarkan kontrak menjadi kegiatan alidaya. Kemudian untuk bab 12 nih ada yang beda kan dari CPOTB 2020, itu ada kaitannya dengan kualifikasi dan validasi. Nah, si kualifikasi dan validasi ini baru masuk sebagai satu bab yang utuh ataupun tersurat di CPOTB 2020, di mana di CPOTB 2011 itu belum tersurat terkait kualifikasi dan validasi, tapi ada di beberapa, misalnya kita membaca klausul dari CPOTB 2011, itu ada kok sebenarnya setiap sarana penunjang, setiap peralatan, atau setiap proses itu harus tervalidasi, atau setiap sarana penunjang itu harus sudah terkualifikasi, ataupun juga setiap alat untuk sarana produksi itu harus terkualifikasi, itu ada tersirat dari CPOTB 2011. Tapi di CPOTB 2020 itu menjadi satu bab yang utuh kaitannya dengan kualifikasi dan validasi. Dan kualifikasi dan validasi di CPOTB 2020 itu benar-benar sangat mirip dengan CPOB 2018, di mana kaitannya dengan dia tidak mengenal yang namanya validasi proses retrospektif. Jadi yang dikenal itu cuma kongruen sama prospektif aja. Kemudian dikenal sebagai ada validasi hibrida, ada verifikasi kontinu. Itu benar-benar mirip banget dengan CPOB 2018. Mungkin gara-gara memang kita mengacunya dengan PACS ya. Jadi kayak ya udah, GMP untuk farmasi obat sintetik dengan GMP untuk traditional medicine tuh mirip ya, pada dasarnya itu benar-benar mirip banget. Kemudian untuk kualifikasi ya mirip banget ya, yang sebelumnya itu kayak cuma terkualifikasi, harus terkualifikasi gitu kan. Pada dasarnya itu kalau misalnya untuk CPOB 2018 kan ada URS lah, ada yang namanya itu kualifikasi desain, instalasi, operasional, sound performance. Dan untuk CPOTB 2020 itu benar-benar ada juga terkait itu. Jadi kayak mulai dari kualifikasi instalasi, kemudian kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi performance itu ada di CPOTB 2020. Bahkan dari dia itu kapan dia milihnya SAT atau FAT itu sebenarnya tuh ada juga di CPOTB 2020, atau istilahnya itu adalah yang site acceptable sama dengan factory acceptable. Kemudian selanjutnya perbedaan atau tambahan dari aneks dari CPOTB 2020 itu yaitu terkait aneks kedua, yaitu CPBA-OTB. Jadi kayak kalau misalnya kita kenal terkait regulasi cara pembuatan bahan aktif obat ya, itu ada kan terkait sendiri. Kalau misalnya ini ada di aneksnya atau di lampirannya, yaitu terkait dengan CPBA-OTB. Itu ada di aneks CPOTB 2020. Gimana sih cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik? Dimulai misalnya kita tuh mulai dari tahap ekstraksi, kemudian ke tahap-tahap terkait penyarian simplisia, kemudian ekstraksi, sampai dia itu didapatkan senyawa aktif, misalnya dia itu isolat ataupun lainnya, itu ada prosedurnya di aneks kedua terkait dengan CPBA-OTB. Kemudian aneks satu itu adalah terkait sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi itu baru sih sebenarnya masuk ke aneks di CPOTB 2020. Sistem komputerisasi itu ya sebenarnya penting kan, pada dasarnya kita udah masuk ke industri 4.0, jadi otomatis kita tidak bisa menafikan butuhnya yang namanya teknologi untuk industri farmasi. Makanya itu terkait aneks sistem komputerisasi itu ada di aneks ke-1 di regulasi current GMP CPOTB 2020. Kemudian
ANES ketiga itu kaitannya dengan sampel pembanding dan sampel tertinggal. Dan ANES keempat terkait manajemen risiko mutu. Jadi CPOTB 2020 ini benar-benar kayak menguatkan sih ibaratnya itu tentang life cycle produk, terkait manajemen risiko mutu, terkait life cycle produk. Jadi kayak quality by design lah, the quality by design untuk obat tradisional itu benar-benar uh, ditunjukin, benar-benar di diperbaharui lagi terkait dengan regulasi current GMP CPOTB 2020 gitu. Nah, sekian tadi sharing mengenai perbedaan antara CPOTB 2011 dengan CPOTB 2020. Pada dasarnya itu perbedaannya itu mulai dari bab, kemudian mulai dari gimana kita memandang suatu industri farmasi, gimana kita menghasilkan suatu obat tradisional yang baik, itu dimulai dari mana. Gitu tuh benar-benar mirip pada dasarnya dengan CPOB 2018. Mulai dari babnya, mulai dari penambahan bab terkait kualifikasi dan validasi, jenis-jenis validasi, jenis-jenis validasi itu kayak penghilangan validasi retrospektif, dan dimana dikenalnya itu ada validasi tradisional ya. Kalau misalnya tiga yang dulu itu validasi prospektif, konkru sama retro itu yang sebelumnya di CPOTB 2011 itu tuh nggak terlalu tersurat, dan di CPOB 2012 itu masuknya tiga itu, tapi di CPOTB 2020 dia itu masuk ke dalam validasi tradisional, jadi validasi pendekatan tradisional. Ada yang namanya validasi pendekatan hibrida dan validasi verifikasi proses gitu. Nah, kemudian penghilangan bab sanitasi hygiene, dan istilahnya itu lebih mengedepankan manajemen puncak sebagai pengambil keputusan ataupun mengatur terkait sistem mutu yang berada di industri obat tradisional maupun industri farmasi gitu. Nah, jadi peran dari manajemen puncak itu sangatlah penting di industri farmasi. Itulah saja sharing dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selama saya memberikan sharing ini, saya mohon ampun. Mungkin ada tambahan terkait regulasi terkait ataupun regulasi-regulasi terbaru ataupun komen ataupun kritik dan saran bisa diajukan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya, karena saya akan bahas mengenai UKAI ataupun bahas mengenai regulasi terkait industri farmasi, atau bahas mengenai materi-materi industri, atau juga materi-materi terkait OSC dan UKAI untuk teman-teman PSPA ataupun mahasiswa apoteker di Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.